Pada minggu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan membicarakan tentang adab mendengar pengajian atau adab mendengarkan ceramah. Jadi pendapat Imam Ghazali rahimahullah, ada dua rupanya adabnya kita mendengarkan pengajian itu. Ditulis oleh beliau sekitar 8 macam. Yang pertama, memperbaiki niat. Kalau kita pengajian, ada guru pengajian memberikan pelajaran atau ilmu, maka kita yang hadir itu memperbaiki niat. Niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita memasang niat. Apa tujuanku datang ke pengajian? Jangan salah tujuan. Ada kadang bila penceramahnya itu orang yang jauh datangnya biasanya ramai. Apa tujuannya? Anda melihat penceramahnya, ini diperbaiki niat. Kepada tahu penceramahnya siapa, oh ini bang orangnya gandang, orangnya atau kurus orangnya dan sebagainya. Nah itu dirubah niatnya karena Allah, mencari Allah. Itu pokoknya niat yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, berangkat dengan tenang, melangkah ke lokasi. Ada namanya sopan santun, menjaga ketenangan sampai di tempat pengajian, bukannya nanti ribut dan sebagainya. Di tempat duduk misalnya, hendak melapang-lapang tempat duduk, orang ramai tidak bisa juga. Kita mau melapang-lapang di tempat yang ramai. Akhirnya kita yang bersempit-sempit, yang penting hati lapang, dada lapang. Tidak mau mencari tempat yang luas. Nah, gara-gara bergeser-geser jadi yang ribut, nah, itu tidak juga bagus. Jadi mestinya sopan santun, menjaga ketenangan. Kemudian yang ketiga, adabnya mendengarkan ceramah ataupun pengajian, mendengarkan dengan seksama, insaf itu dia fokus menyimak. Jangan sampai nanti yang disampaikan oleh guru ataupun penceramah kita menerimanya kurang fokus, kurang menyimak. Yang dikatakan penceramah bahwa mencuri yang boleh itu mencuri salam, karena mendengarnya kurang pas, mendengarnya mencuri ayam. Jadi nanti bahaya. Kata guru itu boleh mencuri ayam, padahal dia yang mendengar tidak fokus. Kemudian yang keempat, mencatat ilmu. Kalau memang perlu dicatat, takut lupa. Kalau tidak bawa pena pun, tidak menulis pun juga ada juga nilainya. Tidak mencatat. Karena Nabi pernah mengingatkan kepada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud,
Ya Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairul laka min itqi al-firaqabati wa nasruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqaha fi sabilillah wassalamuka ala alim khairul laka min ibadati al-fasana. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk engkau sebentar sesaat di majelis ilmu, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf pun, hanya diam mendengar saja. Khairul laka min ajli al-qira'ati, lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Begitu motivasinya. Jadi duduk sesaat ini ilmu pahalanya dinilai Rasulullah lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Banyak duitnya, Pak. Memerdekakan 1 orang budak itu pada zaman Nabi itu mahal. Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah itu banyak duitnya. Adalah mungkin sekitaran 70 juta lah kalau sekarang 1 orang itu dimerdekakan. Waktu itu kalau 1000 orang ya kali saja 70 juta, berapa banyak? Nah, maka lebih baik engkau duduk sesaat di majelis ilmu. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wa nazruka ila wajhil alim, engkau memandang kepada orang alim itu, pandangi orang alim. Lebih baik bagimu daripada engkau mensedekahkan 1000 ekor kuda untuk di jalan Allah. Wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqaha fi sabilillah. Kalau zaman dulu kan orang perang fisabilillah, mau berangkat kendaraan tidak ada, lu ada orang sugih, orang kaya, disedekahkannya lah 1000 ekor kuda. Nih aku sedekahkan 1000 ekor kuda. Kita bayangkan 1 ekor kuda berapa harganya? Kalau 1000 ekor kuda berapa banyak duitnya? Itu kata Rasulullah, kau memandang banyak orang alim itu saja lebih baik daripada 1000 ekor kuda kau sedekahkan di jalan Allah. Luar biasa. Wassalamuka 'alal alim, dan apabila engkau bersalaman dengan orang alim, kata Rasulullah, khairul laka min ibadati al-hasanah, lebih baik bagimu daripada engkau melaksanakan ibadah sunat 1000 tahun. Begitulah Nabi mengumpamakan. Jadi mau mencatat ilmu ataupun tidak, duduk saja dengan diam, insya Allah yang disampaikan Rasulullah itu kita dapati. Jadi bagi orang yang tidak ada kesibukan dia di luar yang sangatlah penting, maka dia duduk di majelis taklim sesaat. Kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, adabnya di pengajian itu menghadap kepada ustaz yang memberikan pengajian. Jadi tidak
kemana-mana gitu kan. Dan sambil juga kan fokus, sambil mengantuk, Ustaz bagaimana? Ya bisa saja mengantuk ya. Mau diapakan lagi kalau kita mengantuk kan? Kemudian yang keenam, berpakaian rapi dan bersih. Ya biasalah kalau kita pergi ke tempat-tempat majelis ilmu bukan berpakaian rapi, kan bersih. Tidak disuruh yang hanya, tidak, kan rapi bersih itu saja. Yang jelas menutup aurat. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan si penceramah, tidak memotong pembicaraan yang masih pengajian. Kalaupun ada yang bakal ditanyakan, ya kalau misalnya dibukanya sesi sesi pertanyaan, ya pada waktu dibuka itulah kita mengajukan pertanyaan. Itu kita mempelajari adab saja. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang disampaikan tadi. Apa yang disampaikan, mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Dan misalnya menyampaikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Dan Nabi juga memberikan semacam kelonggaran untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah itu. Nabi Muhammad pun mengatakan semampu, tidak pula Nabi Muhammad menuntut 100% seperti yang aku sampaikan. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang bagi kamu maka jauhilah. Fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tubihu mas'alatu, dan apa-apa yang perintahkan kepadamu kerjakanlah. Di ujungnya mas'alatu, semampu daripada engkau. Nabi melarang jangan pula tidak mengerjakannya. Karena macam sunat-sunat itu kan rakaatnya ada 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Misalnya sholat duha, misalnya aku cuma mampunya 4, ya 4 rakaat, kerjakan 2. Ada yang 6, ya 6. Ada tahajud malam, ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 6, ada 8. Ya semampu kita. Yang penting jangan tidak kau lakukan sama sekali. Jadi Nabi itu memberikan kelonggaran. Ada yang sanggup panjang, ya panjang, terserah kita. Karena pada umumnya sunat-sunat itu dilakukan personal, sendirian. Jadi kita terserah kita baca ayat berapa yang kita hafal, sepanjang apa kita hafal terserah. Hafal kita 1 juz ya 1 juz, karena kita sholat sendirian. Jadi Nabi memberikan kelonggaran